Oke, baik. Kita lanjutkan filenya, kita potong per 10 menit. Jadi kita lanjutkan pembahasannya. Di traditional organization, work is defined by job position. Jadi seseorang istilahnya apa ya? Posi mungkin ya. Jadi posisiku seperti ini ya kerjaanku seperti ini gitu. Berbeda dengan organisasi yang terlihat lebih modern, lebih kekinian. Jadi pekerjaan itu didefinisikan kepada sesuatu yang harus selesai dikerjakan. Tidak peduli ya apakah itu jabatannya manajer atau apa, di sini ada keterlibatan. Kalau pekerjaannya belum selesai ya di organisasi-organisasi yang tidak model konvensional ikut ikut serta menyelesaikan gimana caranya membuat pekerjaan itu selesai, entah itu hanya dengan motivasi atau dengan keterlibatan secara langsung. Kemudian di tradisional individual oriented, jadi cenderung individualis karena skillnya orang atau fokus pekerjaannya orang yaitu itu aja. Bidangku ini, jagoku ini. Kalau beda di new organization cenderung team oriented, bagaimana sesuatu itu diselesaikan dalam tim. Kemudian selanjutnya adalah permanent job. Sekali lagi ini berkaitan dengan fokus tadi ya. Pekerjaanku ini ya ini terus selamanya. Dari awal kerja sampai pensiun orang yang bikin serabi ya bikin serabi terus. Ndak ada nyoba misalkan merambah ke bagaimana pemasaran yang bagus itu. Beda dengan pemikiran yang baru, jadi nganggap pekerjaan hanya temporary aja. Oke, saat ini saya mengerjakan ini. Saya tidak akan selamanya mengerjakan ini. Ini nanti akan saya delegasikan ke orang lain, kemudian saya akan meningkat ke level atasnya gitu. Kemudian selanjutnya di tradisional comment oriented. Sedangkan di new organization temporary involvement oriented. Jadi adanya hanya perintah-perintah saja dan keterlibatan. Ada keterlibatan. Jadi memang sesuai ya, nyambung ya. Dari ciri-ciri di atasnya itu ada individual oriented, ada comment, ada permanent job, ada job focus, itu semua nyambung. Nah, ternyata itu adalah tipe-tipe organisasi tradisional. Begitupun jam kerjanya 9 to 5 misalkan. Beda dengan di new organization, jadi tidak ada no time boundaries, tidak ada batasan jam. Karena memang cenderung lebih mengutamakan atau melihat suatu pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi sesuatu bisa selesai lebih cepat dan tentunya lebih benar. Dan memang kecenderungannya organisasi sekarang tidak terpaku pada tempat. Jadi misalkan ada suatu project yang eh, lebih cocok dilaksanakan di tempat outbound dan lain sebagainya, sekalian liburan, refreshing dan lain sebagainya. Termasuk kelas-kelas perkuliahan seperti ini sangat sebenarnya sangat memungkinkan untuk kita mencoba kelas-kelas di luar kampus. Kelas-kelas di luar kampus. Sambil di tempat umum, tempat outbound misalkan. Jadi sesuatu materi bisa lebih mengena di sana. Nah, kemudian challenge-nya apa nih berkenaan dengan manager's job? Ada masalah ethic, diversity, globalization, e-business, customer, innovation, sama knowledge management. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ethic. Jadi penekanan etik itu dimulai dari kampus ternyata ya. Seseorang di dalam pekerjaannya dikatakan etik apa enggak. Jadi etik itu ada batasannya. Etik itu ada batasan waktu dan tempat. Ada batasan waktu dan tempat. Jadi misalkan dalam suatu pekerjaan kita berbusana kasual. Tentu itu tidak etis. Beda kalau misalkan sama-sama busana kasualnya, tapi di rumah itu menjadi etis. Jadi berbatas waktu dan tempat.
Kemudian diversity. Eh, apa namanya? Ini membedakan berbagai macam perbedaan karakteristik yang ada di pekerjaan. Jadi ada orang yang nyaman hanya bekerja dengan kelompoknya atau orang yang sefaham dengan dia. Misalkan eh, dari sisi apapun, termasuk salah satu contoh yang agak ekstrim dari religi misalkan, walaupun memang sara itu tidak boleh. Jadi misalkan saya lebih nyaman kalau bekerja sama sesama Muslim saja, atau sesama Nasrani saja, atau sesama Buddhis saja, gitu. Tidak ada diversitinya di situ. Jadi heterogeneity di tempat kerja itu dibutuhkan, bahkan untuk orang-orang penyandang disability harus kita kasih tempat, jangan risih bekerja sama mereka, gitu. Karena pada dasarnya mereka juga punya kebutuhan seperti kita, butuh hidup, butuh mencari nafkah dan lain sebagainya. Itulah pentingnya heterogeneity. Dan kita harus bisa membangun keheterogenitasan itu menjadi sesuatu yang nyaman, terutama di tempat kerja. Baik itu masalah gender, kemudian ada etnis minority dan lain sebagainya. Mungkin Anda yang orang Jawa kerja sama Chinese, di lingkungan Chinese kerja sama Arab dan lain sebagainya. Yang jelas itu jangan jangan dijadikan eh, masalah. Selanjutnya adalah globalisasi. Jadi globalisasi ini memang menjadi apa ya, challenge ya dalam manajer job. Kenapa globalisasi? Karena kenyataannya, jangankan sudah di luar negara, di dalam satu negara pun eh, sudah terlihat. Jadi misalkan apakah produk ini diterima di satu, katakanlah provinsi misalkan, eh, yang kita bisa mencontoh adalah masakan Padang yang ternyata diterima di seluruh Indonesia gitu kan. Apakah ada halangannya? Ada. Masakan Jawa belum tentu bisa diterima di Padang gitu misalkan. Karena apa namanya, cenderung rasanya manis. Dikasih es sudah jadi es buah gitu. Karena rasanya cenderung manis saja, tidak ada pedas-pedasnya. Nah, ini kita bicara dalam konteks global. Di situ akan berperan sekali political dan cultural challenge-nya semakin terasa. Cultural challenge-nya semakin terasa. Kalau Anda lihat produk yang global, Coca-Cola misalkan, apakah sama Coca-Cola yang dijual di sini dengan Coca-Cola yang dijual di Texas gitu? Ternyata beda dengan yang dijual di Meksiko, dengan yang dijual di Jepang. Ternyata beda. Efek-efek manisnya jauh lebih terasa di Indonesia. Begitu pula misalkan kita lihat Pizza Hut misalkan di Indonesia, di Meksiko, di Pennsylvania, ternyata di tempat kita lebih spicy rasanya. Ada perbedaan cultural dalam ini aja, sesuatu yang sederhana ya, taste makanan. Belum lagi political view. Wah, ini belum lagi kalau dikaitkan dengan religion. Tentu tantangan globalisasi ini akan sangat besar. Belum lagi kalau produknya menunjukkan identitas. Fashion misalkan. Oh, itu besar sekali. Misalkan produknya adalah itu. Atau make up bahan dasarnya dan lain sebagainya itu di sisi political dan cultural eh, hebat sekali. Dan sampai sekarang Anda lihat ada kan perusahaan-perusahaan clothing, apparel, make up yang tetap mengglobal. Jadi bukan sekedar mesin atau motor. Baik, sudah 9 menit lebih. Nanti kalau terpotong sewaktu-waktu akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Begitu. Selanjutnya adalah e-bisnis ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa e-bisnis sangat kentara di beberapa periode belakangan ini. Marketplace banyak sekali dan itu meruntuhkan boundary-boundary bahkan lintas negara. Eh, kita tidak akan bicara aspek izin, legalitas dan lain sebagainya, tapi kita bicara e-bisnisnya.